pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Di sini siapa yang gak hadir? M.A. Rizky. M.A. Rizky. Sebelumnya kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Sekar Sriwulandari hadir gak? Hadir. Muhammad Ujang Enggak. gak hadir, sama kayak M.A. Rizky. Oke, baik kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai sesuai kepercayaan masing-masing. Dah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu lihat sepertinya masih ada yang kurang semangat ya. Nah, untuk menambahkan semangat kalian, mari kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. Ice breakingnya mau apa? Mau tepuk semangat? Oke. Dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Karena tadi sudah itu juga ya, sudah tepuk semangat juga. Sekarang kan Ibu lihat udah pada semangat nih. Kalau udah tepuk semangat tadi ice breaking ya. Oke, sekarang kita mulai saja pembelajaran. Masih ingat tidak sekarang pembelajaran apa? Masih ingat tidak? Yang kemarin Ibu bahas masih ingat tidak? Siapa yang masih ingat? Siapa? Ayo. Siapa yang masih ingat kita akan belajar apa? Ayo. Ada ingat pelajaran kita hari ini apa? Belum, gak ingat ya. Pembelajaran hari ini pembelajaran IPA. Oke, sekarang kita sudah siap untuk memulai pembelajaran ya. Apakah kalian tahu gak pelajaran apa yang kita akan bahas hari ini? Pelajaran. Tahu gak? Gak ada yang tahu ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Coba ingat-ingat lagi, ada nggak? Nggak ada yang tahu ya, nggak apa-apa, biar Ibu yang kasih tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA, tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Ada yang tahu nggak materi pembelajaran yang kemarin Ibu sudah sampaikan? Ada yang masih ingat? Ada masih ingat nggak? Enggak ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, ada yang masih ingat gak Ibu kemarin menjelaskan tentang pembelajaran IPA itu bagaimana? Enggak. Oke, enggak apa-apa ya. Baik. Ibu akan menjelaskan ulang lagi agar kalian mengingat ya. Nah, pembelajaran IPA di SD bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya dan cara berpikir ilmiah siswa melalui pengamatan, eksperimen, dan pemecahan masalah, serta memperluas pemahaman tentang alam dan lingkungan. Tujuan pembelajaran IPA di SD adalah mengembangkan rasa ingin tahu dan kemampuan bertanya. Pembelajaran IPA harus mendorong siswa untuk bertanya tentang fenomena alam dan mencari jawabannya. Mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, siswa juga diajak untuk melakukan pengamatan eksperimen dan analisis data untuk memahami fenomena alam. Nah, itu kan materi yang kemarin Ibu jelaskan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA di SD tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Topik pembelajaran hari ini adalah tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, anak-anak ada yang tahu gak apa itu proses fotosintesis pada tumbuhan? Gak ada yang tahu? Proses fotosintesis pada tumbuhan adalah proses alami yang dilakukan tumbuhan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Proses ini terjadi pada daun tumbuhan yang mengandung klorofil. Tahapan fotosintesis yang pertama adalah tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar. Yang kedua adalah
tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara melalui stomata di bagian bawah daun. Dan yang ketiga adalah energi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil di kloroplast daun. Dan yang keempat adalah energi cahaya matahari digunakan untuk memecahkan air dan mengubah karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Dan yang kelima adalah hasil fotosintesis berupa karbohidrat, oksigen, dan air diteruskan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Manfaat fotosintesis adalah karbohidrat yang dihasilkan digunakan sebagai sumber energi, pemenuhan nutrisi, dan cadangan makanan. Nah, kalian tahu nggak gambar bagaimana sih proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, Ibu kasih contoh ya. Nah, di sini ada contoh dari gambar fotosintesis tumbuhan matahari untuk bertahan hidup ataupun untuk berkembangnya si tumbuhan melalui cahaya, oksigen, dan karbon dioksida dan karbohidrat. Ya, apakah kalian tahu sekarang? Enggak, masih tidak. Nah, di sini tumbuhan matahari itu memiliki karbon. Nah, di sini juga fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanan sendiri dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan udara. Tumbuhan tidak makan seperti kita. Mereka di sini juga fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan tidak makan seperti kita. Mereka membuat makanan mereka sendiri. Seperti contohnya tadi yang Ibu kasih tahu gambar bunga matahari. Ini juga fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanan sendiri dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan udara. Yang seperti Ibu udah contohkan ya tadi, tumbuhan matahari itu bertahan hidupnya itu dengan cahaya, melalui cahaya dari udara, matahari, dan air yang disiram terus oleh kita setiap pagi. Nah, di sini juga mereka membuat makanan mereka sendiri. Tumbuhan tidak makan sendiri, tapi mereka membuat makanan sendiri. Seperti contohnya, seperti yang tadi, bunga matahari itu membuat makanan sendiri itu dengan dengan matahari yang ada di alam, dan karbohidrat, dan juga cahaya matahari yang ada di alam, dan air yang selalu kita siram. Tumbuhan yang menyerap cahaya matahari dan air melalui akarnya. Tumbuhan menggunakan daun mereka untuk menangkap cahaya matahari. Cahaya ini membantu tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan. Makanan ini disebut glukosa dan juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Jadi ingat ya, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, dan udara untuk membuat makanan mereka sendiri. Nah, jadi tumbuhan itu untuk membuat makanan sendiri itu dengan cara membutuhkan cahaya matahari dari alam, air, dan udara untuk membuat makanan dan untuk bertahan, untuk berkembangnya dari tumbuhan tersebut. Sekarang coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Apa sih yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari tersebut? Sekar, ayo jawab. Mati. Ya, benar, mati. Nah, tadi kan Sekar udah menjawab ya, kalau tumbuhan tidak terkena matahari itu akan mati. Ya, itu benar, tidak salah jawabannya. Bagus ya Sekar. Tolong perkembangkan lagi ya nanti ya. Bagus. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih detail bagaimana sih kalau tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari langsung. Nah, tanaman yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami pertumbuhan yang tidak normal seperti tumbuh panjang, ramping, dan pucat. Betul yang Sekar katakan, akan mati.
tanaman juga akan mengalami penurunan pertumbuhan dan mati karena tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Betul ya, betul sekali Sekar, kamu menjawab. Sangat hebat. Tepuk tangan buat Sekar. Hore. Nah, di sini juga ada gejala tanaman kekurangan cahaya matahari. Yang pertama adalah daun menguning, mengecil, pucat, dan pertumbuhan yang buruk. Apakah kalian pernah melihat di sekitar kalian tumbuhan yang daunnya menguning dan mengecil dan yang tidak terurus? Apakah kalian pernah melihat? Ya. Tidak. Masa? Tidak pernah atau tidak? Tidak, mungkin Sekar belum pernah melihatnya ya, tapi di sekitar rumah atau tumbuhan di alam bebas pun pasti ada ya tumbuhan yang daunnya menguning. Itu karena kekurangannya cahaya matahari dan tidak ada karbohidrat dan kekurangan air pada tumbuhan tersebut mengalami daun menguning. Nah, itu prosesnya. Penyebabnya adalah tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis tanpa adanya cahaya matahari. Fotosintesis proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang disimpan dalam senyawa organik. Tanaman yang tidak terkena cahaya maka tidak dapat menghasilkan klorofil sehingga daunnya akan pucat. Di sini kan tadi Ibu sudah bertanya ya kepada Sekar, bagaimana kalau proses pertumbuhan itu tidak terkena cahaya matahari? Sekar menjawab apa, Sekar? Mati. Nah, benar. Sekar hebat dan kalian semua juga sangat hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu langsung saja ya ke penutupan. Jadi, anak-anak, kita sudah belajar bahwa tumbuhan membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis dan mereka juga memberikan kita oksigen yang sangat penting untuk kita bernapas. Jadi, tumbuhan itu membuat makanan itu dengan sendirinya. Mereka bertahan hidup itu sendiri, tidak seperti kita yang harus mencari makanan ke pasar atau membeli makanan ke supermall. Tidak seperti kita ya. Jadi tumbuhan itu untuk bertahannya hidup ia memerlukan alam bebas seperti cahaya matahari, air, udara, dan sebagainya. Hari ini Ibu rasa kalian sudah mengerti ya tentang apa itu fotosintesis, pertumbuhan, dan lain-lainnya. Sudah mengerti kan? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih ya untuk kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ibu rasa kalian itu semuanya anak-anak hebat ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Ibu akhiri ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.